Sobat Warso Organik, bagaimana keadaan sawah sobat semua? Apakah baik-baik saja? Apakah tanahnya masih tetap subur atau pH tanahnya sudah rendah atau kena asam-asaman? Ya, kebanyakan pada saat ini sawah banyak yang terkena asam-asaman ya sobat. Ya, akibat dari asam-asaman ini sendiri sobat sudah banyak tahu ya, karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, yaitu terutama pupuk kadar nitrogen tinggi ya sobat. Sebab pupuk kimia itu bila ditaburkan ke tanaman sobat, 30% yang diserap oleh tanaman sobat, dan sisanya 70% akan menjadi residu kimia yang akhirnya mengendap dan menjadi asam pada tanah sobat. Oleh karena itu banyak sawah petani itu yang terkena asam sobat, sebab penggunaan pupuk kimia ini selalu berlebihan tanpa diimbangi dengan pupuk organik sobat, seperti pupuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk organik yang lain sobat. Jadi selalu menggunakan pupuk kimia. Jadi akhirnya sekarang inilah saatnya kadang banyak sawah yang selalu gagal panen akibat dari tanah asam ini sobat. Untuk itu, bila tanaman ingin kembali subur dan ingin panen seperti sedia kala, nah ini ada tips cara memperbaiki tanah yang sudah asam sobat. Nah, cara memperbaiki tanah yang sudah asam ini akan dijelaskan oleh Mas Bro sobat. Ayo Mas Bro. Tanah asam dapat diperbaiki agar kembali normal melalui beberapa cara, di antaranya 1. Pemberian kapur pengapuran. Kapur tanian, kalsit atau dolomit dapat digunakan untuk menaikkan pH tanah. Kalsit mengandung kalsium karbonat (CaCO3), sedangkan dolomit mengandung kalsium karbonat dan magnesium karbonat (CaMgCO3-2). Dosis kapur yang digunakan tergantung pada tingkat keasaman tanah dan jenis tanah. Pengujian tanah diperlukan untuk menentukan jumlah yang tepat. 2. Penggunaan bahan organik. Pemberian bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman dapat membantu meningkatkan pH tanah serta memperbaiki struktur tanah. Bahan organik juga membantu meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang dapat menetralkan keasaman tanah. 3. Penerapan pupuk yang tepat. Menggunakan pupuk yang tidak bersifat asam seperti pupuk kandang atau pupuk organik lainnya dapat membantu mengurangi keasaman tanah. Pupuk kimia seperti amonium sulfat dan urea dapat meningkatkan keasaman tanah, sehingga penggunaannya perlu diatur dengan hati-hati. 4. Rotasi tanaman. Menanam tanaman yang tahan asam atau tanaman penutup tanah dapat membantu menetralkan keasaman tanah. Rotasi tanaman juga membantu mencegah penumpukan asam dari penggunaan pupuk tertentu. 5. Penggunaan gypsum. Gypsum, kalsium sulfat, dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan drainase tanpa mengubah pH tanah secara signifikan. Gypsum membantu mengeluarkan aluminium dari zona akar, yang merupakan salah satu penyebab utama toksisitas di tanah asam. 6. Pemantauan pH tanah. Melakukan pengujian pH tanah secara berkala untuk memantau perubahan pH setelah perlakuan dan memastikan bahwa pH tanah tetap dalam kisaran yang diinginkan. Dengan beri langkah-langkah ini, tanah asam dapat diperbaiki sehingga menjadi lebih subur dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan singkat dari Mas Bro sobat. Dan untuk pelaksanaan dan prakteknya sobat, seperti ini sobat. Pertama yang kita lakukan ketika tanah sudah terserang asam sobat, menurut Mas Bro tadi, langsung lakukan penebaran dolomit sobat. Untuk dosisnya itu tergantung sobat semua, tidak terkendala dilihat tanah dan kondisi asamnya sobat. Kita tabur menyeluruh sobat, rata sobat, seperti di video ini sobat, ditabur semua. Kemudian berikan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi ya sobat, jangan pupuk kandang yang dari kandang langsung ya sobat. Kalau bisa sudah difermentasi atau pupuk kandang sudah jadi tanah sobat, jadi yang sudah kering. Nah, kita tabur semua sobat, kita ratakan, dan setelah itu kita
dibajak sobat atau dirotari biar merata sobat. Dirotari ini fungsinya untuk meratakan pupuk kandang, dolomit dan tanah sobat biar bercampur merata dan seimbang sobat. Ini sebentar saja ini bisa naik itu pH-nya sobat. Ketika dolomit, pupuk kandang atau pupuk kompos dan pupuk yang lain sudah bercampur merata sobat, tunggu beberapa hari atau besoknya sobat, itu baru diairi sobat, digenangi air sobat. Dan tanah ini sudah siap untuk ditanami sobat. Bila menanam padi diratakan dulu atau digaru baru ditanam sobat. Nah, bagaimana menurut sobat semua? Bila ada pertanyaan atau unek-unek yang belum terjawab sobat, silakan komen di kolom komentar ya sobat. Terima kasih.